Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Risa Rahma dari D3 Kebidanan tingkat 3 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang saya akan melakukan asuhan kebidanan keluarga ya kepada keluarga Bapak. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan kepada Bapak. Boleh tahu namanya, Pak? Haji Undang Rahma. Umurnya sekarang? Umur 59. Pendidikan terakhir, Pak? SD. Pekerjaannya? Guru. Alamat lengkap Bapak? Alamat Kampung Mulyasari, RT RW? RT 03 RW 01, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari. Bapak gimana status pernikahannya, sah? Sah. Usia Bapak pertama kali menikah berapa tahun? 23 23 tahun. 22. Ya, Pak. Jumlah pernikahan berapa kali, Pak? Satu kali. Boleh tahu identitas anggota keluarga Bapak? Istri Bapak siapa namanya? Haji Sophia. Haji Sophia. Usianya? 54. Pendidikan terakhirnya, Pak? Sama SD. Pekerjaannya? Terus Di RT rumah tangga. ya. Kemudian yang Rumah tangga. Bapak pernah mengalami penyakit apa, Pak? Mah ya. Sekarang sedang diderita ya, Pak? Iya. Tapi sekarang lagi enggak sakit, Pak, mahnya enggak kambuh ya. Bapak kalau lagi kerasa mah gitu, Pak, Bapak suka gimana aja? Memeriksakan diri ke dokter atau meminum obat sendiri atau gimana, Pak? Minum obat sendiri. Kalau ibunya, Pak? Enggak sehat ibu. Lagi sehat sekarang. Kalau pengambilan keputusan dalam keluarga oleh siapa, Pak? Ya, Bapak. Bapak di anggota keluarga Bapak ada gak yang meninggal dalam 5 tahun terakhir? Enggak. Gak ada. Bapak pernah mendapatkan pemeriksaan lansia ke posyandu, misalkan di posyandu ada pemeriksaan lansia, Bapak datang ke sana untuk diperiksa? Belum pernah, Pak? Belum pernah. Bapak, apakah Bapak pernah mengalami pusing atau sakit kepala? Iya, pernah. Dari umur berapa tahun, Pak? Dari umur 50 tahun. Dari 50 tahun. Bapak kalau tidur suka merasakan panas atau berkeringat di malam hari? Pernah? Iya. Sejak kapan tuh, Pak, pernah merasakannya? Ya, akhir-akhir tahun ini. Dari mulai umur 52, Pak. Ya. Bapak pernah Bapak mengalami sulit tidur? Ya. Pernah dari kapan, Pak? Ya sama lah dari sekarang gitu, Pak. Ya. Bapak apakah ada Bapak pernah ngerasain nggak ada rontoknya rambut, boleh itu rambut kepala, ketiak? Iya, ngerasain. Pak, dari kapan tuh, Pak? Dari umur sekitar 50-an juga udah mulai rontok gitu. Ya. Kalau nyeri pinggang suka. Dari kapan, Pak? Ya dari udah mulai lansia mah dari 50 tahunan ke atas. Oh iya, udah lama tuh ya, Pak? 50 tahun. Sama lelah juga ya, Pak? Iya. Kalau emosi Pak, suka terkontrol gak? Enggak. Dari kapan tuh emosi Bapak nggak terkontrol? Dari umur berapa kira-kira? Ya 55-an. 55 tahun.
Bapak gimana pemenuhan kebutuhan Bapak sehari-hari, misalkan makan tercukupi gak Pak? Ya, Tercukupi. Biasanya Bapak makan berapa kali dalam satu hari? 2 kali 2 atau kali. 3 kali. Ya, Bapak suka melakukan tidur siang? Suka. Berarti cukup ya Pak? Ya. Ya. Perilaku kebiasaan yang merugikan kesehatan seperti Bapak suka merokok atau meminum minuman alkohol, suka gak Pak? Kalau merokok sih suka, kalau minum alkohol belum pernah. Iya Pak. Bapak mengetahui gak di sekitar wilayah ini ada posyandu lansia, mengetahui gak? Kan Bapak tadi belum pernah ya Pak, belum pernah Enggak mengunjungi. mengetahui. Oh belum ya Pak. Enggak ada. Ya, belum pernah. Mungkin dicukupkan segitu Pak pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya akan memeriksa anggota keluarga Bapak dan Bapak akan saya periksa fisik Bapak ya Pak. Gimana Bapak? Bersedia? Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Risa Rahma dari D3 Kebidanan tingkat 3. Sedang melakukan asuhan keluarga ya. Sekarang saya akan melemparkan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mohon Ibu dijawab ya Bu. Namanya dengan siapa? Haji Otip Sepiah, Umurnya? 53 tahun. Apakah Ibu udah pernah mendapatkan pemeriksaan lansia Belum. ke posyandu? Belum. Belum pernah. Belum. Belum pernah. Apakah Ibu pernah mengalami gejala seperti pusing atau sakit kepala? Pernah gak Bu? Enggak pernah. Gak pernah. Kalau gangguan siklus haid pernah? Pernah. Nah dari Pernah. kapan Bu? 48 tahun. Oh sejak 48 tahun. Itu Berhenti sampai 50 tahun. gak headnya dari sejak umur 50 tahun. Total enggak head 50 tahun. Gak teraturnya dari 48 tahun. Ibu pernah merasakan nggak diri ibu itu kalau lagi tidur atau sejak malam hari ada perasaan panas atau berkeringat? Enggak. Belum. Pernah merasakan sulit tidur? Enggak. Tidur wae. Ibu maaf ya, mau tanya kalau gairah seksual ibu sekarang menurun apa gimana? Gak apa-apa Bu. Kalau udah tua malah menurun we. Ya. Boleh tahu sejak kapan Bu? Dari umur berapa gitu? 50 tahunan. 50 tahunan. Kalau ibu sekarang merasakan nggak ada rambut-rambut ibu rontok gitu? Ada nggak Bu? Udah. Sejak kapan? Rontok mah sejak sudah melahirkan. Oh sudah melahirkan. Berarti udah lama ya Bu? Udah lama. Bu suka merasakan nyeri pinggang? Enggak kalau nyeri pinggang, tapi kalau pegal-pegal mah di kaki ada. Oh pegal kaki ya Bu. Sejak kapan pegalnya? Kerasa pegalnya? 52 tahun. Berarti baru-baru ya Bu? Ibu gimana, pernah ngerasain sukar menahan buang air kecil gak? Enggak. Sekarang sudah suka lelah gitu kalau lagi beraktivitas tuh? Suka lelah. Dari kapan Ibu ngerasain itu? Sekarang. Sejak umur 52 tahun ya? Ibu gimana sekarang, emosi Ibu stabil atau gimana? Berubah-ubah? Berubah-ubah. Sejak kapan tuh Bu? Emosi misalkan emosi marah-marah. Ya kayak gitu Bu. Nah, berubah-ubah we. Kalau udah tua mah jadi ada terseimbangan gitu. Ya, sejak kapan itu Bu merasakan? Dari umur berapa kira-kira? Kira-kira dari umur 30 tahunan. Oh iya Bu.
Apakah ibu sedang menderita penyakit yang menentu, Bu? Enggak. Kalau penyakit yang pernah ibu dialami apa aja? Kayak mah gitu ya, Bu? Ada nggak? Pusing-pusing ya. Pusing-pusing ada yang mah juga kemarin ada ya, Bu? Bagaimana pemenuhan kebutuhan ibu sehari-hari, misalkan makan, minum, istirahat terpenuhi gak, Bu? Cukup gak buat ibu? Cukup. Sehari itu cukup. Kalau makan ibu berapa kali? 3 kali sehari. Kalau tidurnya suka tidur siang gak, Bu? Kadang kalau ada waktu tidur, kalau nggak ada waktu. Berarti tercukupi ya, Bu, pemenuhan kebutuhannya. Nah, kalau ibu suka melakukan kebiasaan yang merugikan gak? Misalkan ibu merokok atau meminum minuman alkohol gitu, pernah gak, Bu? Enggak. Nah, Ibu, sekarang saya mau menanyakan peran serta masyarakat ya. Peran serta masyarakat ibu, diri sendiri ibu ke lingkungan luar, ke lingkungan luas, enggak hanya di keluarga aja. Nama desa kelurahannya, Bu? Kelurahan Mulyasari. Mulyasari. Ibu tahu nggak peran serta ibu di masyarakat itu harus apa aja? Harus baik. Suka gotong royong, Bu? Iya. Bekerja sama ya, Bu? Iya. Suka gitu. Apakah ibu tahu nggak pelayanan kesehatan di sekitar wilayah ibu? Kayak puskesmas, klinik, ada gak, Bu? Ada. Ada. Ibu mengetahuinya? Tahu ya, Bu? Ya, Pernah tahu. kan pernah Pernah. berobat ya ke puskesmas ya. Apakah ibu mengetahui tentang RW siaga, Bu? Enggak. Enggak ya, Bu? Pernah dengar gak, Bu? Enggak. Oh enggak ya. Berarti otomatis belum pernah mengikuti ya, Bu? Belum pernah mengikuti Enggak, kegiatan dari RW siaga. Enggak. Iya. Mungkin segitu, Bu, yang saya tanyakan. Selanjutnya saya akan teruskan pemeriksaan fisik. Ibu bersedia? Siap. Terima kasih, Bu. Ya. 3. Atau biasanya tekanan darah sabaraha? 80/70. Rendahnya, Pak? Rendah. Ini pasti rendah, menuju turun. Tapi terendah kayak kamu Pak 100/70. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Bapak, Abi menggunakan waktu sekitar 15 sampai 20 menitan. Kami Abi nyampaikan pendidikan kesehatan. Ya. Kan tadi atas di tarasannya ku Abi, tah ayeuna ku Abi bade di pasihan pendidikan kesehatan terkait keseharian Bapak sareng Mama tiap dikeuna. Iya panggilkan Abi gaduh bacaan mah biasa dibaca. Iya Abi bade dijelaskeunnya. Di dieu teh Abi teh nyandak tadi teh kan mamah sareng bapak teh kalebetna atau 50 tahun ke atasnya. Tah eta teh kalebetkeun teh masa menopause tiasa ditinggali dina anu ieu dina ieu biasa dibaca. Nah, menopause adalah keadaan wanita yang mengalami penurunan fungsi indung telur sehingga produksi hormon estrogen berkurang yang berakibat terhentinya menstruasi. Mama ayeuna atos 50 tahun ke atas. Jadi atos henteu
nonton teu head deui nya mah tah eta teh namina teh menopause gitu. Tapak eta mah jadi istri. Tah pami di pameugeut, pami di bapa namina teh aderenopause. Aderenopause adalah suatu keadaan pada pria biasanya pada usia 55 tahun ke atas akibat penurunan secara perlahan hormon testosteron, androgen, hormon pertumbuhan, sareng melatonin. Melatonin teh hormon melatonin teh hormon kulit Pak. Bisa jadi kan kulitnya kalau udah lanjut usia mah jadi ngendor gitu Pak. Nah terus tiasa dibaca di ayat tanda-tanda menopause dan andropause. Hiji ketidak teraturan siklus head. Makanya mama pengen kamari sate acan ngincak 50 tahun. Mama kan pasti kantos ngalaminya kunaon ieu headna teu teratur nya sabulan aya sabulan teu ta eta teh tanda gejala menopause ya mah. Kaduana gejala rasa panas. Nah pami mama sang bapa nuju bobo terus teh asa panas ulu hati atau napi panas dada tah eta teh gejala tina menopause da atos sepuh teh. Sekarang keluar keringat di malam hari kerbobo tiba-tiba keluar keringat gitu, kekeringan vagina, kemudian sulit tidur, badan menjadi gemuk, ingatan menurun. Nah kan seueurnya emak oge pami atos lanjut usia mah ingatan teh sok hilap kita pami manggil oge pami manggil ka abi misalkan ucu sok saha we dede atau saha teh teh atas turunnya ingatan teh terus teh sering kencing teh teh tina hormon terus perubahan rambutnya jadi berubah jadi ada uban gitu, perubahan kulitnya asalnya segar jadi parareot gitu, perubahan gigi jadi sakit gigi ya atau nanti aya anu mulai marukagan gitu gigi teh sareng teh tulang perubahan tulangna kan pami atas lanjut usia mah nguranginya kekuatan teh tenaga teh ngurangi eta teh gejala tanda-tandana. Terus tiasa dibaca iya teh tina cara mencegah dampak negatif akibat menopause sareng adrenopause. Kahiji pemeriksaan alat kelamin. Nah, mama aina nuju menopause saya nama pernah diperiksa alat kelamin kumaha naon dina lanjut usia mah rentan terkena penyakit kanker rahim. Nah di pemeriksaan teh kami mama dongkap ka bidan teh diperiksa teh metode pap smear kayak mama di ditu diparios gitu tina lendir vagina mama kedah nama kitu. Terus teh makanan yang sehat banyak mengandung kalsium, rendah lemak, tinggi serat, vitamin B, C, E yang dapat mencegah osteoporosis seperti mineral, sayur-sayuran hijau. Terus teh harus banyak meminum susu yang mengandung kalsium. Jangan susu kental manis. Soalnya pami susu kental manis mah kadar gulana lebih tinggi ya. Ada sekarang asap aya karos nyeri ueur gitu kumaha tah. Nah pami karos nyeri ueur ka eta kirang kalsiumnya mah, kirang kalsium. Nah diusahakeun mah kedah seueur nuangan anu kalsium, zat besi, sayuran hijau-hijauan gitu. Ame ngurangi kana sakit badan gitu. Ada ari nyeri kaki nyeri mah ulah seueur teuing bangsa nuang hijauan. Teu padahal mah saya teh kami nggak mam sayuran teh zat besi karena tulang nah saya. Terus teh memakan makanan yang mengandung fitosrogen. Naon cenah fitosrogen teh seperti naon? Seperti mamna jeung tempe, sareng tahu, kacang kedelai kan biasa di kami diolah jadi tempe kan jadi tahu. Nah, saya atuh teh. Terus teh menghindari kopi, rokok, sareng alkohol. Terus teh lakukan olahraga secara teratur. Olahraga bentengnya sareng aktivitas di sehari-hari di bumi.
olahraga kecil we, misalkan bangun tidur jalan di tempat berapa kali misalkan gitu juga udah cukup gitu. Terus teh masuk ke belakangnya yang ini, yang gastritis Ya. yang gastritis. Nah, mama sareng bapak makana tadi teh sae nya 3 kali sadinten, mung jadwalna panginten anu sok berubah-ubah. Nah eta teh anu matak ngakibatkeun kana ayana penyakit mah gratis gastritis teh eta teh penyakit mah. Ada anu saya mah anu pagi-pagi. Nah anu saya mah misalkan 3 kali makan pagi jam 8 nah teras jam 8, makan siang jam 2 teras jam 2, makan sore makan malam misalkan jam 7 malam. Nah gitu anu saya nama Tepat waktu gitu. tepat waktu. Tadi dia gastritis yaitu sakit mah, yaitu peradangan yang terjadi pada lapisan lambung atau lapisan dalam kantung nasi. Jadi di lambung teh terjadi peradangan. Tuh. Terus teh aya tanda dan gejala sakit mah. Hijina nyeri ulu hati, karaos kan nya. Kaduana mual, sok aya mual, sok aya muntah. Matakna kunaon pami ka dokter dipasihan obat anu naon teh HCl gitu. Asamna itu teh buat menurunin asam lambung. Nah itu teh. Terus teh tekanan darah menurun. Bapak kan osok ya tekanan darah menurun. Terus pusing oge, keringat dingin. Terus teh nadi cepat. Nadi anu saya nama 80 60 sampai 80 kami samenit nate. Terus teh berat badan kadang menurun, nafsu makan menurun, perut terasa kembung. Terus aya di hadapna penyebab sakit mah. Tuh aya di dia pola makan tidak teratur, sering makan makanan yang asam. Jangan itu teh, sering makan makanan yang pedas, yang terlalu pedas. Tekenging, suka makanan yang banyak mengandung gas. Seperti apa ya Seperti makanan yang durian, nangka nangka kuning. Hindari jangan banyak-banyak. saya Teh makanya suka minum kopi kan kafeinnya tinggi, jadi bakal memicu asam lambungnya naik. Stres juga berpengaruh. Terus suka minum beralkohol, kebiasaan merokok. Yang terakhir ada kuman Helicobacter pylori, ada kuman di sekitar lambungnya. Terus aya di ieu pencegahan mah hiji di daerah ulu hati. Kalau pami mama sareng bapak atau karaos tah enggal emam eta teh enggal emam pami aya obatna tuang heula obatna 15 kemudian baru mama biasa emam. Teh minum air hangat manis sebelum makan jika terasa mual. Tah atos aya penelitian pami urang ngaraos mual teh pami ngamam teh manis teh sok leungit gitu tah. Seueur penelitiannya atas terbukti ya teh. Terus saya makan makanan yang agak lunak, misalkan bubur gitu. Makanan dengan porsi sedikit namun sering seueur teuing keur mah nuju radang. Terus teh seueur teuing bisi ka kembung atau napi ka kumaha nah saalieu tuh tapi sering gitu. Misalkan dari 2 kali satu hari teh mama sareng bapak teh mama teh saalit jadi 3 kali jadi 4 kali gitu. Terus kan beri kompres air hangat. Nah kompres hangat oge engkana teh pami ku urang ditempelkeun nya di napatuangan engkana teh bakal masihan stimulus karena iya jadi karaosna teh enakeun teh pami di kompres hangat teh. Tah eta mah pami pengobatan secara non farmakologi, pengobatan tidak pakai obat. Terus minum susu, nah bagus minum susu selain dari untuk mencegah tulang juga bisa untuk mengobati sakit mah. Nah ini terakhir tadi bapak kebiasaan anak suka merokok ya pak. Sadinten sabaraha batang bapak? Sabungkus
sadinten sabungkus. Dan sabaraha sabungkus teh sabaraha batang Pak? 15.000. Sabaraha batang? 12. 12 tuh. Iya kedah ku bapaknya terang, ku mama oge kedah terang gitu. Bahaya merokok. Merokok adalah menghisap zat-zat yang dapat menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Kan di dalam rokok itu ada tar, ada nikotin, banyak kan itu teh yang merusak organ-organ tubuh gitu Pak. Itu penyakit yang akan timbul. Semoga ini amit-amit ya mah. Penyakit yang timbul gigi stroke, terus ke jantung. Soalnya kan pami seueur teuing ngahisapnya. Kita si peredaran darah teh henteu lancar, pami henteu lancar, kaku organ tubuh kita teh jadi bakal stroke karena jantung. Kan jantung teh ngahiji jeung peredaran darah teh di komponen teh ku jantung. Pami jantung teu bekerja otomatis bakal stroke. Terus teh penyakit paru kronis. Asap kan pas kena parunya. Kena paru. Gangguan kehamilan dan janin. Pami di istrinya mama teh kenging ngarokok soalnya si janina bakal berpengaruh. Terus teh masalah penglihatan jadi kabur, jadi buram, kermah atau sepuh, ditambih ngarokokna seueur. Jadi we tambah. Terus teh resiko penyakit bagi orang terdekat. Nah, Bapak oge kedah sayang udah pasti sayangnya Pak ke keluarga, tapi buktikan. Misalkan Bapak teh ngarokok teh ingin caket keluarga, caket anu sanes, atau Bapak nyalira. Kan Bapak gitu serang bahaya kene orang pasif daripada orang yang aktif merokok. Jadi Bapak tuluy misalkan ngarokok teh anu gaduh penyakit berat nama keluarga misalkannya amit-amit Galobaan keluarga mah. nah itu kan cenah kumaha ada hesa wae tah ieu aya tips berhenti merokok. 1 cenah bulat tekad kedah aya niat heula naon ge nya mah. Terus kedua berhenti merokok seketika atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap per hari secara bertahap. Bapak sadinten 12 batang. Nah, enjing 11 batang, enjing deui 10. Tah pokona mah hari ke hari teh ngurangi minimal 1 batang ngurangina gitu. Terus digentos misalkan kan Nasi bungkus 12 batang kare. digentos ku permen kan biasa gitu. Terus kenali waktu dan situasi di mana Anda sering merokok. Mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat tuh. Kedah nama Bapak anu ukeun nyalira. Misalkan mah cu emutan Bapak lamun Bapak masih ngerokok seueur teuing atau pasihana Bapak sehari jatah. Kedah nama Bapak anu nyuhunkeun kitu. Terus teh tahan keinginan merokok dengan menundanya. Emut deui kana niat dipayun. Matangna kenapa harus ada niat yang tekad yang bulat. Nah, gitu. Amih biasa nahan. Terus teh pami berolahraga teratur. Bapak berolahraga teratur, terus teh pokokna mah lakukeun we keseharian teh karena hal-hal anu ku Bapak disukai karena hobi ameh jalap ngarokok. Terus teh konsultasikan ke dokter. Kami Bapak misalkan hoyong berhenti merokok tapi henteu berhenti misalkan. Saya pisan Bapak tiasa dokter ka dokter eta nanti terakhir nama gitu pangitan. Tah pangitan ieu tilunya tilu poin ieu menopause, gastritis atau napi mah sareng merokok. Eta ku abdi dipasihkeun pendidikan kesehatan ke mama sareng Bapak
sakumaha ku abi tadi anu atas di tarasan sareng anu atas di parias ke abi sakitu panginten kumaha aya nu bade diteraskeun nah tak Terus lah sekat. Mata bapak terkait rokok. tak aya nu diteraskeun ngartos Atas sekat atas kados bapak Kita kumaha anu dibahas memang seueur karaos hartos lansia di 55 ke atas mah dia pola makan menurun, nafsu makan menurun, perut ya kembung, ya atas karaos ya Pak susah tidur, kadang-kadang keringat keluar, aya gejalana ya Pak kencing sering. nah ayeuna mah atas Kadang-kadang terang kalau malam kadang-kadang 5 kali 4 kali. cara pencegahan anak kumaha. nah jadi tekening heran misalkan itu naon ieu kahampangan wae mama sareng bapak teh ka efektina tanda-tanda menopause cara pencegahan nama misalkan ya bapak teh tiasa ngatur misalkan bapak bobona jam 8 ka bapak teh na teh ti magrib keneh mata kunaon geuningan aya anjuran sebelum tidur harus bersih-bersih dahulu nah itu teh buat ngeluarin sisa-sisa zat-zat yang sudah kita makan gak hanya sikat gigi atau cuci tangan tapi kita juga disarankan untuk pipis gitu ta. Terus kan mengurangi minum sebelum tidur mengurangi tapi pami ketika misalkan haus pisan nya tuwe gitu tapi da ieu mah moal kunaon soal masih kene fisiologis masih kene normal gitu nya Pak masih kene normal da bapak tos terang enak bapak sama mama tos terang pami kitu bae eta teh sanes kunaon sanes kelainan naon tapi tina efek usia tuh gitu ngatos Pak mun panginten atuh sakitu jadi turungan waktosna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.